Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Arya Sena Sulistianto, NPM 20323 dari kelas G, ingin menjelaskan tentang badan usaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja. Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pengesahan UU ini telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Pada tanggal 2 November 2020, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo menandatangani UU ini sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam kurung UU Cipta Kerja garis miring UU CK tutup kurung. Di sini juga ada kajian atas bidang-bidang kebijakan. Setelah melakukan pengkajian atas naskah akademik dan UU Cipta Kerja versi pengesahan DPR RI per 5 Oktober, maka tim menemukan bahwa secara substansi masih ditemukan berbagai persoalan. Walaupun ada perubahan-perubahan substansi, pengaturan beberapa bidang terdapat moderasi pasal yang terlihat maju, namun pada bidang-bidang tertentu masih sangat problematika. Di slide ini, saya ingin menjelaskan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Ada 4 isu di dalam bidang ini yang meliputi A. Kemudahan investasi. Pertama, terkait dengan keberlanjutan investasi investment sustainability. Ada beberapa hal UU Cipta Kerja memberikan kemudahan investasi yang begitu luas. Hanya saja, patut dipertanyakan jaminan dan kepastian dalam menarik investasi. B. Tata ruang. UU Cipta Kerja mendorong percepatan dan perluasan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tumpu mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan. Kehutanan. RUU Cipta Kerja menimbulkan dua persoalan besar yang mengubah karakter dari Undang-Undang Kehutanan, yaitu meninggalkan semangat resolusi konflik dan upaya konservasi sumber daya hutan. D. Lingkungan hidup. Ada beberapa isu kritis di dalam UU Cipta Kerja terkait lingkungan hidup. Pertama, UU ini mengabaikan prinsip kesuhti-hatian yang digunakan sebagai pedoman utama dalam pemanfaatan SDA atau sumber daya alam dan perlindungan lingkungan dengan mengubah konsep izin lingkungan yang sebelumnya ada di UU PPLH. Keberadaan UU Cipta Kerja ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dalam konteks adanya dalam teknis penyusunan menggunakan model Omnibus Law, mencakup 10 bidang sebagai berikut. 1. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. 2. Ketenaga kerjaan. 3. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. 4. Kemudahan berusaha. 5. Dukungan riset dan inovasi. 6. Pengadaan tanah. 7. Kawasan ekonomi. 8. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategi nasional. 9. Pelaksanaan administrasi pemerintah. 10. Pengenaan sanksi. Di sini ada juga arah dan tujuan RUU Cipta Kerja. Yang pertama, arahnya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuannya menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan asasnya ada 5, yaitu pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Di slide ini ada asas-asas RUU Cipta Kerja. Yang pertama, pemerataan hak. Untuk memiliki hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ada kepastian hukum. Penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya. Ketiga, kemudahan berusaha. Proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat akan mampu mendorong peningkatan investasi. Keempat, ada kebersamaan. Mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM, dan koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat. Kelima, ada kemandirian
Pemberdayaan UMKM dan koperasi dilakukan dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan kemandirian dalam pengembangan potensinya.